Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan channel Belajar Matematika bersama Dr. Max. Kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Ya, apa itu statistik deskriptif? Adalah suatu bentuk penggambaran, penyajian data yang agar lebih mudah dibaca oleh para pengguna. Ya. Lebih mudah difahami oleh para pengguna. Jadi data itu perlu disajikan dalam berbagai diagram atau tabel. Yang pertama, misalnya kita memiliki data nilai matematika 12 MIPA. Ya, kalau kita sajikan seperti ini kan kurang menarik ya. Yang membaca juga apa ini ya. Yang di sini keterangannya warna hitam adalah nilai siswa laki-laki, warna merah adalah nilai siswa perempuan. Nah, ini kita bisa sajikan yang pertama dalam bentuk yang disebut diagram batang dan daun yang tanpa membedakan gender. Caranya adalah kita perhatikan data ini, data nilai matematika 12 MIPA ini terdiri dari 2 digit ya. Digit pertama puluhan, digit kedua satuan. Maka kita bisa bedakan yang digit terakhir yaitu satuan itu sebagai daun dan digit yang bukan terakhir itu sebagai batang. Jadi dalam hal ini karena bilangannya puluhan, maka digit puluhan itulah yang disebut sebagai batang dan digit satuan sebagai daun. Sehingga kalau kita perhatikan di sini nilai 40, 45 sampai 48 ini ada 4, maka kita gambarkan batangnya itu diisi dengan nilai 4, ini daunnya diisi dengan nilai 3, 5, 5, 8. Artinya 43, 45, 45, 48. Ini ada 4 data. Kemudian yang 50-an, kita lihat ini ya. Ada 6 data ya. Maka 5-nya kita tulis pada bagian batang, ini bagian batangnya di kolom pertama, bagian daun di kolom kedua ya. Yang kita beri bedakan dengan 2 garis yang berpotongan ini. 52, 53, 54, 56, 56, 58. Ini diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Begitu juga yang data yang 60-an ya. Kita urutkan, batangnya berarti diisi dengan nilai 6, daunnya diisi dengan nilai satuannya ya. 60, 64, 65, 67, 67, 68, 68, 68, 68. Dan seterusnya yang nilai 70-an ya. Juga batangnya kita tulis dengan nilai 7, daunnya satuannya. Diurutkan dari kecil sampai besar. Yang 80-an juga gitu ya. Batangnya ditulis nilai 8, daunnya satuannya. 80 berarti ini 80, 80, 86, 87, 88. Inilah cara penyajian data yang dengan menggunakan diagram batang dan daun tanpa membedakan gender. Kalau di sini kita mau membedakan gendernya, maka kita bisa modifikasi ya diagram batang dan daunnya menjadi seperti ini ya. Nah, seperti contoh misalnya yang 40-an. 40-an itu 43, 45, 48 itu gender laki-laki, maka kita tulis di daunnya itu di sebelah kanan. Yang kita tulis ini sebagai daun untuk gender laki-laki. Yang di sebelah kiri sebagai daun untuk gender perempuan. Sehingga 43, 45, 48 ini ada di sebelah kanan. Yang 45 ini bukan 54 tapi dibacanya 45 ya. Begitu juga yang 50-an, yang 50-an itu 53, 54, 56 itu gender perempuan, makanya 53, 54, 56. Perhatikan urutannya ya. Dari kiri ke besar, dari kanan kecil ke arah sana semakin besar. Ini sebaliknya ya. Urutannya perhatikan. Ini untuk batang 5, untuk batang 4, untuk batang 6 juga yang
gender laki-laki kita tulis di sebelah kanan, membesar 48 seterusnya. Yang gender perempuan juga kita tulis ke kiri, membesar 0577. Begitu seterusnya untuk batang nilai 7 dan nilai 8. Maka kita dapatkan inilah yang disebut sebagai diagram batang dan daun dengan membedakan gender. Yang ketiga, penyajian data juga bisa digunakan apa yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kelompok-kelompok data kita bikin itu yang disebut sebagai kelas interval. Ini kelompok datanya. Frekuensi menunjukkan banyaknya anggota dari kelompok data kelas interval tersebut. Ya. Misalnya kita bagi kelas intervalnya, yang pertama adalah 40 sampai 49, kelas interval yang kedua 50 sampai 59, kelas interval ketiga 60 sampai 69, interval keempat 70 sampai 79, interval kelima 80 sampai 89. Maka kita bisa masukkan nilai frekuensinya 4, 6, 9, 8, 5 yang jumlahnya sama 32. Inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang terakhir kita bisa sajikan dalam bentuk histogram. Ya. Nah, histogram ini seperti diagram batang ya, yang sudah pernah Anda pelajari di SMP, tetapi bedanya kalau histogram ini tidak ada jarak antara batang satu dan batang kedua. Ini batang ke satu, batang kedua ini nggak ada jarak. Ya. Dia langsung berbatasan pada garis yang disebut sebagai garis tepi. Ya. Kalau di mana 49,5 ini diperoleh dari 49 dan 50, ini dijumlahkan dibagi 2. Maka di sini tepinya adalah 49,5. Yang 59 dari mana? 59,5 ini juga di 59 tambah 60 dibagi 2. Ini tepi dari interval kedua dan ketiga. Ya, berikutnya juga begitu. 69 tambah 70 dibagi 2 diperoleh ini. Yang berikutnya juga begitu, 79 tambah 80 dibagi 2 diperoleh ini. Ya, berarti yang di akhir ini berapa? Yang di akhir ini adalah 89,5. Yang di awal ini berapa? Yang di awal ini adalah 39,5. Kita buat batangnya, tingginya batang ini 4. Ya, sesuai dengan frekuensinya ini 4. Yang kelas pertama. Kelas kedua frekuensinya 6. Ya, kita tulis tingginya adalah 6. Yang kelas ketiga frekuensinya 9. Ya, kita tulis tingginya 9. Ya, kelas keempat frekuensinya 8. Ya, kita tulis 8. Kelas ke 6 frekuensinya 5. Ya, kita tulis ini kelas ke 6 frekuensinya 5. Demikian cara penyajian data dengan menggunakan diagram dan tabel. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.